Narasinya terungkap di kota distopia bernama New London, di mana evolusi manusia telah mengambil perubahan yang signifikan dan drastis. Manusia tidak lagi berkembang biak dan setiap janin diciptakan di laboratorium dan ditugaskan ke kasta tertentu dari 5 kasta, yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Alfa dan beta dianggap paling cerdas dan memiliki hak istimewa. Sedangkan kasta yang lebih rendah seperti delta dan epsilon di-cloning dan diberi pekerjaan yang tidak diinginkan. Setelah lahir, anak-anak semuanya dikondisikan menggunakan tongkat listrik untuk mematuhi peruntukannya. Mereka seharusnya menyediakan semuanya dengan dan Netflix. Mereka akan tetap berada di jalurnya. Tempat ini ultra-futuristik tanpa kejahatan atau kekerasan. Setiap orang menjalani hidup sehat dan yang paling penting, orang-orang diperlakukan dengan hormat. Namun demikian, pada juga 3 aturan aneh yang diterapkan di New London karena reproduksi kini menjadi tanggung jawab negara. Tidak ada lagi konsep keluarga, ayah atau ibu. Tidak seorang pun diizinkan menikah atau menjalin hubungan monogami, dan dilarang keras memiliki privasi. Seluruh penduduk New London ditanamkan chip mata bionik yang disebut Indra, yang seharusnya bertanggung jawab menjaga transparansi di kota. Karena chip tersebut, setiap penduduk dapat mengamati apa yang dilakukan orang lain, baik di tempat kerja maupun di luar. Satu-satunya cara untuk menjaga privasi adalah dengan melepas chip mata Anda. Tetapi hal ini umumnya dianggap tidak bermoral. Selain itu, siapapun yang mengalami sedikit pun emosi negatif seperti kesedihan, ketakutan, atau kecemasan hanya perlu meminum pil pemicu kebahagiaan yang disebut soma. Dalam sehari, seseorang bahkan bisa mengonsumsi 100 soma. Berkat pil ini, New London bangga menjadi satu-satunya kota di dunia di mana tidak ada seorang pun yang bersedia. Pada awalnya, kami diperkenalkan dengan salah satu protagonis kami, Lanino Cronin, penduduk Beta Plus yang bekerja sebagai ahli mikrobiologi untuk pemerintah New London. Suatu hari, ketika dia sedang sibuk dengan pekerjaan, dia tiba-tiba dipanggil ke kantor Alpha Plus Bernard. Karena seseorang harus mematuhi atasannya, Lanino cepat menuju ke sono dan dalam perjalanan, kita melihat sekilas kota yang indah dan futuristik. Ketika dia tiba, Bernard memperingatkannya bahwa dia melanggar peraturan dan menjadi egois dengan tidur eksklusif dengan Alpha Plus lainnya bernama Henry. Ketika Lalina menyangkal hal ini, Bernard hanya menampilkan proyeksi yang menunjukkan semua 22 kali dia dan Henry tidur bersama dalam beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa tidak ada aturan privasi. Sebelum berangkat, Bernard menyarankan agar Lanina lebih berhati-hati lain kali dan meminum pil soma untuk bersantai. Selanjutnya, kita diperlihatkan iklan Savage Lance. The Savage Lance
dianggap sebagai taman hiburan bagi anggota New London. Ini adalah tempat di mana manusia yang lahir secara alami yang menolak untuk mendaftar ke proyek New London 200 tahun yang lalu terus hidup. Orang-orang di Swaziland memiliki hubungan, menikah, dan bahkan memiliki anak. Meski begitu, mereka semua sangat miskin dan tinggal di komunitas kumuh, jauh dari kemewahan dan kemewahan New London. Orang-orang di sini tidak mengambil soma. Mereka hanya mencoba untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak kebebasan. Namun bagi masyarakat New London, orang-orang biadab hanyalah sarana hiburan, seperti kebun binatang. Mereka bahkan melakukan berbagai trik menghina untuk menghibur rekan superior mereka. Sementara itu, Bernard di New London diinstruksikan oleh Edil, Direktur New London, untuk menyelidiki kecelakaan pada setibanya di sana. Bernard menemukan sebuah kelompok besar berkumpul di sekitar tubuh yang tampaknya terjatuh dari gedung tinggi. Orang yang meninggal dikenali sebagai Epsilon. Anehnya, Epsilon lainnya, Kekesen, tampak berduka atas temannya seolah-olah dia telah memupuk beberapa emosi. Tetapi sebelum siapapun dapat mengucapkan sepatah kata pun, Bernard memberikan somake seluruh berkumpul untuk menghadapi keterkejutan mereka saat menyaksikan tubuh tersebut dan mengabaikan mereka semua. Semua orang ingin percaya dia baru saja jatuh dari salah satu balkon. Tapi Bernard mulai mempertanyakan apakah peristiwa yang lebih mengerikan terjadi jika dia tidak jatuh. Mungkinkah dia melompat mengingat bahwa setiap orang ditakdirkan untuk selalu bergembira? Konsep melakukan hal yang tak terbayangkan tidak pernah terdengar sebelumnya. Setelah ini, dia mengunjungi teman dekatnya Wilma Watson, yang juga merupakan pemimpin pertemuan menyenangkan di kota tersebut. Dia bertanggung jawab untuk mengatur pesta malam sensual di mana penduduk New London dapat datang dan bersantai. Bernard memberitahunya tentang almarhum Epsilon dan bagaimana dia mungkin melakukan hal yang tidak terpikirkan. Tetapi Watson menolak klaimnya dengan menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Dia juga berpendapat bahwa meskipun Epsilon mulai berpikir mandiri, pil soma tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi depresi dan melakukan tindakan seperti itu. Serial ini kemudian beralih ke Swaziland, di mana kami bertemu protagonis kami yang lainnya. Jonah. Dia adalah individu yang rajin dan jujur yang menjabat sebagai manajer alat peraga untuk sirkus liar. Namun, dia sering dilecehkan oleh atasannya dan rekan kerja lainnya karena lemah. Dia tinggal bersama ibunya yang alkoholik namun penuh kasih sayang, Linda, yang tinggal di rumah sepanjang hari menunggu suaminya yang terasing kembali. John selalu menasihatinya untuk melupakan masa lalu dan bergerak maju, tapi dia tidak ingin melakukannya. Malam itu, saat keduanya sedang tidur, John terbangun ketika dia mendengar seseorang di luar. Dia mengambil senjata dan dengan hati-hati membuka pintu.
sebagainya untuk menemukannya. Sahabat Madison dan sekelompok individu bersenjata lainnya di sono, dan sebelum dia dapat mengucapkan apapun, orang-orang asing menangkapnya dan membawanya pergi. Tak lama setelah itu, John dibawa ke lokasi terpencil di mana pemimpin grup Sheila memperkenalkan dirinya. Dia mengungkapkan bahwa rakyatnya adalah aliran sesat yang menentang dan bertekad untuk mewujudkan para bajingan dunia baru. Di sini kita mengetahui bahwa sebagian kecil penduduk Swaziland sudah bosan diperlakukan sebagai hewan oleh penduduk New London. Oleh karena itu, mereka ingin mengakhiri semuanya. Dan karena John bekerja di Departemen Alat Peraga, dia bertanggung jawab untuk membuat senjata palsu. Sheila ingin dia mengisi senjata dengan peluru asli sehingga mereka dapat membantai kelompok warga London baru berikutnya. Karena ketakutan, John menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tapi Sheila memperingatkan bahwa jika dia tidak melakukannya, dia dan ibunya akan dikejar. Di tempat lain, Bernard masih mengalami disorientasi dan bingung dengan penglihatan yang dilihatnya pada hari itu. Oleh karena itu, untuk melepas penatu, beliau melepas penutup matanya untuk sementara waktu. Tapi begitu dia melakukannya, Direktur New London Ed memanggilnya ke kantornya. Di sana, dia memberitahu Bernard bahwa dia tidak layak menjadi Alpha Plus karena dia tidak tegas dan cukup menuntut. Dia juga menegur Bernard karena berperilaku pribadi. Disarankan untuk beristirahat di Swaziland untuk menjernihkan pikirannya. Malam itu, Bernard yang agak tertekan bertemu Lanina dan menceritakan semua yang terjadi padanya hari itu. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mulai mengalami emosi seperti kesepian, dan itulah mengapa dia dikirim ke Swaziland ini. Lanina bersimpati padanya dan memutuskan untuk membantunya. Dia setuju untuk pergi ke Swaziland bersamanya. Keesokan paginya mereka menaiki roket yang membawa mereka ke tujuan dalam waktu kurang dari 12 menit. Ambillah itu. Besok setibanya mereka di hotel, resepsionis memberitahu mereka tentang berbagai tur dan atraksi yang dapat mereka ikuti di Swaziland. Khususnya, Lanina terkejut dengan adat istiadat aneh di sini seperti hamil, mengemudikan kendaraan, berkelahi satu sama lain, dan bahkan menjinakkan hewan. Setelah itu, mereka naik bus wisata dan mengamati berbagai peristiwa biadab yang tidak dapat dipahami di New London seperti hiruk-pikuk department store, pernikahan, dan iman kepada Tuhan. Di sisi lain, John yang ragu-ragu terpaksa memasukkan peluru asli ke dalam pistol karena takut anggota sekte akan menargetkan ibunya. Bahkan sahabatnya, Madison, mulai memerintahnya. Beberapa saat kemudian, pertunjukan terakhir hari itu, rumah monogami, dimulai dan semua warga London baru, termasuk Bernard dan Lanina, duduk di antara penonton. Untuk sementara,
Semuanya berjalan seperti biasa. Namun ketika tiba waktunya senjata penyangga ditembakkan, peluru sungguhan keluar dan membunuh seseorang. Penonton masih percaya itu bagian dari pertunjukan. Jadi mereka menonton dengan penuh semangat. Namun tak lama kemudian, beberapa anggota sekte bangkit dari tempat duduk mereka dan mulai menembaki semua orang. Mereka membunuh banyak warga New London. Dan melihat ini, Planina akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat meraih Bernard dan melarikan diri dari tempat itu sambil menghindari tembakan. Namun sayangnya, saat mereka melangkah lebih jauh, dia menyadari bahwa Bernard telah tertembak di dada dan dia kehilangan kesadaran. Entah bagaimana, dia menyeretnya ke kediaman terdekat dan mulai menangis. Lebih buruk lagi, anggota sekte tersebut tiba di luar untuk mencari mereka. John melihat mereka dan bersiap memperingatkan anggota sekte lainnya. Tapi ketika dia melihat pasangan yang tidak bersalah itu, dia segera mengejutkan berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu mereka. Tak lama setelah itu, John membawa pasangan itu ke rumahnya di mana ibu yang baik hati, Linda, melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Bernard. Dia mengeluarkan peluru dari tubuhnya dan bersiap untuk menjahit lukanya. Tapi saat itu, teman John, Madison, tiba di luar. Dia datang mencari dua warga New London terakhir karena rupanya seseorang melihat mereka melarikan diri ke arah toko John dengan cepat menyembunyikan mereka di loteng dan menyambut Madison di dalam. Dia berjanji padanya bahwa dia tidak tahu tentang warga London baru. Tapi Madison skeptis. Dia mulai mencari di sekitar rumah dan tiba-tiba Bernard sadar kembali dan mulai meratap kesakitan. Marah karena dia dibohongi. Dia mengarahkan senjatanya ke John. Namun untungnya, Linda menusuknya dari belakang dan membunuhnya. Lagi pula Madison payah. Setelah ini, mereka berempat masuk ke mobil John dan meninggalkan rumah sementara anggota sekte mendekat di sepanjang jalan. Mereka mengamati bahwa bus yang membawa warga New London telah hancur total. Bernard, yang mulai merasa lebih baik sekarang, mulai menuduh The Savages atas segalanya. Tetapi Planina menyela bahwa kelangsungan hidup mereka adalah karena mereka. Sementara itu, kami mengetahui bahwa Ibu John, Linda, juga merupakan penduduk New London dan dia telah melakukan perjalanan ke Savage Lands 3 dekade lalu bersama kekasihnya. Namun, setelah dia hamil, dia memilih untuk tetap tinggal di Savage Lands demi putranya. Karena memiliki anak di New London adalah melanggar hukum. Suaminya berangkat dengan janji akan kembali, tapi dia tidak pernah melakukannya. Kami juga mengetahui bahwa ada penghalang elektromagnetik yang mengelilingi negeri liar. Jika seorang savage mencoba melewatinya, dia akan segera dibakar. Namun, penduduk New London, seperti Linda,
dapat melewatinya dengan mudah. Namun, putranya Jono yang lahir di Sopeng membutuhkan bantuan dari Al Pablo seperti Bernard. Inilah sebabnya dia membantu warga New London, berharap dia dan John Chan kembali ke rumah mereka. Setelah beberapa saat, kelompok tersebut mencapai perbatasan yang sayangnya sedang diperiksa oleh anggota kultus. Oleh karena itu, Linda memandu semua orang ke hutan terdekat yang juga memiliki rute melintasi penghalang. Mereka berjalan kaki dan hampir sampai. Tapi tiba-tiba sekelompok tentara kultus bersenjata mulai menembaki mereka. Bernard dan Lanina dengan cepat melewati penghalang dan ketika seorang tentara kultus mencoba mengikuti mereka, dia terbakar menjadi abu. Bodoh sekali melihat ini, John ragu-ragu untuk pergi. Memberikan tentara kultus cukup waktu untuk mengambil gambar. Untungnya, Linda mendorongnya melewati garis, dan John lolos dari surveillance tanpa terbakar. Hal ini dimungkinkan karena kedua orang tuanya adalah warga New London. Dengan ini, mereka semua melarikan diri dari tempat itu sementara pemimpin okultisme yang kejam, Sheila, menatap mereka. Sayangnya, ketika mereka menaiki roket, John menyadari bahwa ibunya tertembak saat mencoba melindungi mereka. Saat dia menasihati mereka untuk berhati-hati dan berhati-hati, dia perlahan-lahan menyerah pada luka-lukanya. Dalam adegan berikutnya, kelompok tersebut dikembalikan ke New London dan menggunakan layanan medis yang sangat canggih. Bernard menjadi sembuh total. Namun, Lanina merasa aneh dan diliputi rasa bersalah dan kesedihan. Bahkan Soma tidak bisa membantunya. Tampaknya dia sudah mulai mengembangkan perasaan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di New London. Di sisi lain, John telah dikurung di sebuah ruangan di mana dia terus berteriak tentang ibunya dan Mustafa Monde, orang paling cerdas di seluruh negeri, mengamatinya dengan cermat dan menyimpulkan bahwa kaum liar sangat lemah dalam menghadapinya. Kematian seseorang. Sementara Ed ingin dia menderita, Monde berempati dan memutuskan untuk membiarkan dia berintegrasi ke New London karena kepahlawanannya. Akhirnya, dia membiarkan dia keluar ruangan dan John melirik kota maju untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, diintegrasi John dimulai. Tambahannya, Mustafa Monde menugaskan Bernard dengan tugas karena dia mengenal Savage secara pribadi. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. John takut bahkan pada fasilitas dasar seperti lifting, gedung pencakar langit, dan bahkan The Soma. Dia menolak semuanya dan terus diam setelah beberapa waktu seorang spesialis mendekatinya untuk mengukur matanya untuk eksekusi kapal Indira. Yang mengherankan, dia menemukan bahwa John memiliki mata yang sangat tidak biasa yang hanya dimiliki oleh individu alpha eksotik yang memiliki alpha eksotik adalah yang paling jarang dan unggul dari semua penduduk dan hanya titik
0,1% warga London baru yang pernah diidentifikasi seperti itu. Meski diungkapkan, John menolak untuk mendapatkan implan dan saat Bernard tidak ada, dia keluar dari ruangan. Dia kemudian masuk ke aula pusat di mana semua individu dihibur melihat orang liar. Mereka membeli label dia dan menatap dia sampai John panik dan kabur. Dia kemudian melanjutkan ke bagian Epsilon, di mana semua orang yang tidak berpendapat sedang sarapan. Mengamati ketakutan John Epsilon, emosional sebelumnya melihat Jack 60 yang untuk beberapa alasan dapat memanfaatkan tagamannya sebagai namanya, mengundangnya ke mejanya dan mengusulkannya makanannya. Yang mengherankan, John memujanya dan dua mulai terhubung. Namun, interaksi mereka adalah tiba-tiba berakhir ketika Direktur Ed menyusup ke dalam ruangan dan menyebarkan semua Epsilon. Dia kemudian membujuk John untuk menemaninya, menegaskan bahwa dia dapat membimbingnya ke tempat unggul di mana dia benar-benar cocok. John yang takut dan bingung menyetujui. Di sisi lain, Bernard juga mencari John dan dia memilih untuk mengunjungi kantor Ed untuk percakapan singkat. Anehnya, di atas meja dia menemukan chip mata Ed yang menyarankan bahwa dia telah menjadi pribadi karena Ed juga seorang alpha eksotis. Dia dengan cepat menghapus chip mata John dari sebelumnya dan membandingkan mereka. Lihatlah, kedua implan bersesuaian, mengungkapkan bahwa ayah John yang terasing tidak lain adalah Ed sendiri. Dia dengan cepat melanjutkan ke pendampingnya Alpha Plus Henry dan mengungkapkan ini. Tetapi yang terakhir tidak menerimanya dan sebaliknya mengkritik Bernard karena menyelinap ke kantor direktur. Di tempat lain, Ted memimpin John dekat laut di mana roket menunggu untuk mengangkutnya ke negerinya. John agak ragu karena jika pemimpin kudus menemukannya lagi, mereka akan mendantungnya sampai mati. Tapi Ed mengungkapkan ada ribuan kota lain yang mirip dengan The Savage Lands di mana individu telah membangun peradaban. Dia sadar akan hal ini karena dia menjelajahi banyak kota termasuk The Savage Lands. Mendengar hal ini, John sadar bahwa Ed adalah ayahnya sendiri yang tidak pernah kembali setelah mengandung dia. Dia menuntut jawaban, tapi Ed tampaknya tidak peduli. Akibatnya John marah dan memulai perkelahian yang berakhir dengan Ed secara tidak sengaja jatuh dari tebing hingga kematiannya. Tapi karena dia telah meninggalkan chip matanya di kantornya, tidak ada yang menyaksikan insiden itu. John segera kembali ke kota dan menemukan salah satu pesta kesenangan Watson. Dia mengamati ratusan orang menari dan menjadi ketakutan. Tapi saat itu, para penonton pesta melihatnya. Mereka mengepung John dan bersiap untuk pergi bersamanya. Tapi untungnya, Bernard tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Dengan ini, John akhirnya mulai mempercayai Bernard dan dia bahkan mengkonsumsi pil soma yang diberikan kepadanya. Sementara itu, setelah insiden di Sapedilansu, Lanina mulai bertingkah aneh. Dia selalu tersesat, jarang keluar bersama teman-temannya. Kadang-kadang bertindak kasar dan bahkan berusaha untuk menahan dirinya mengkonsumsi pil soma dalam satu skenario.
Dia menikmati dirinya dengan apa plus Henry. Namun dia menegaskan kontrol seolah-olah dia adalah sang alfa. Pindah ke sisi lain, Mustafa Mon memberitahu Bernard bahwa direktur mereka Ed Sikaro tidak sengaja jatuh hingga meninggal. Bernard jelas tidak menerimanya dan malah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah ayah John. Yang mengherankan, Mon sudah menyadari hal ini. Dia menunjukkan bahwa inilah alasan mereka harus memasukkan John ke dalam komunitas mereka secepat mungkin. Karena itu adalah hak terkecil yang dia miliki. Bernard setuju dan sebelum berangkat, dia bersumpah untuk menangani situasi secara efektif. Pertama-tama, dia membawa John ke pusat pendidikan anak-anak di mana sekelompok anak-anak sedang belajar cara bermain sebuah permainan. Seperti yang diharapkan, John tidak tertarik. Namun dia tetap berlama-lama karena anak-anak tidak melongo dan mengkritiknya. Setelah ini, Bernard mengantarnya ke pesta kesenangan. Lokasi desainer Watson. Dia memperkenalkan keduanya. Namun anehnya Watson sudah menyadari si liar. Faktanya, dia sangat tertarik padanya karena pertemuan malam sebelumnya di mana dia menarik banyak perhatian. Dia ingin bersenang-senang dengan orang biadab. Tapi Bernard memberitahunya bahwa John sangat emosional. Dan itulah mengapa itu bukan ide yang bagus. Sebaliknya, dia berjanji akan membawanya ke pesta kesenangan malam itu. Sementara itu, Lanina pergi bermain tenis bersama teman terdekatnya Franny di New London. Orang-orang bermain semata-mata untuk kesenangan dan bukan untuk kompetisi atau hadiah. Namun, Lanina yang telah mengubah perilakunya sepenuhnya, mempermalukan temannya sebelum keluar dari tempat itu. Dia kemudian tiba di kamarnya dan meminum banyak pil somak untuk menenangkan dirinya. Di malam hari, pesta kesenangan dimulai, dan Bernard membawa John ke sana. Dia bermaksud untuk menginstruksikan cara berinteraksi dengan orang lain. Tapi sebelum itu, Watson yang putus asa tiba dan mengantar John pergi ke kabinnya. Tanpa membuang waktu, keduanya langsung bersenang-senang. Sementara itu, Bernard yang sendirian berbincang dengan beberapa penghuni peta tentang temannya yang buas. Saat orang-orang menjadi penasaran, Bernard juga mulai membual tentang saat dia hampir melarikan diri dari negeri liar. Namun saat itu, Henry yang sombong, yang juga menjadi direktur baru, tiba dan meremehkan dia di depan semua orang. John yang telah diremajakan juga tiba di tempat kejadian dan mendengar semuanya. Melihat teman satu-satunya Dede, ia marah dan membujuk Bernard untuk bertindak. Dia bahkan menginstruksikannya tentang cara meninju seseorang. Ternyata, penduduk New London bahkan tidak tahu cara melempar tinju. Setelah sedikit latihan, keduanya kembali ke klub dan melihat Henry menari bersama Lanina. Malah, Bernard mengayunkan tangannya dan memukul wajah Henry dengan keras, membuat semua orang tercengang.
Epsilon J60 yang turut hadir menyaksikan keributan dan senyuman itu. Seperti hari-hariku di lobi Fortnite, sepertinya dia juga ingin menari agar bebas dan meninju orang. Dalam adegan terakhir, Bernard bertemu Lanino di kamar pribadi, dan keduanya berbagi perasaan berbeda akhir-akhir ini. Ketika mereka berdekatan dan berpegangan tangan, John yang liar menikmati saat-saat dalam hidupnya menari dengan banyak orang untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tonton bagian kedua dalam serial ini rekap.